Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Densari Nurdin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sinjai. Hai Bunda, kali ini saya akan membahas tentang diare pada balita. Apa itu diare? Diare merupakan kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Nah, apa saja penyebab diare? Yang pertama, infeksi, biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan infeksi parasit. Yang kedua, keracunan makanan, seperti makanan yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga, reaksi alergi, biasanya pada anak-anak yang alergi terhadap makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan. Yang keempat, gangguan struktur saluran cerna. Yang kelima, intoleran terhadap laktosa. Yang keenam, efek samping obat-obatan. Apa saja tanda dan gejala diare? Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, diare cair mungkin bercampur lendir. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, demam. Yang kelima, dehidrasi. Bagaimana penanganan diare? Yaitu dikenal dengan lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama, pemberian oralit. Manfaat oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Diberikan tiap anak BAB dan muntah. Penanganan awal diare untuk mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi bisa diberikan cairan rumah tangga, misalnya air tajin, kuah sayur, sari buah, air teh, air matang, atau dapat membuat sendiri di rumah. Yang dibutuhkan yaitu 1 sendok teh gula, 1/4 sendok teh garam, dimasukkan ke dalam 200 cc air matang. Yang kedua, yaitu pemberian zinc. Zinc diberikan 1 kali sehari selama 10 hari berturut-turut. Bila anak muntah 1/2 jam setelah pemberian obat zinc, maka ulangi lagi. Cara pemberian zinc yaitu dapat diberikan dengan cara dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI. Untuk anak yang lebih besar, zinc dapat dikunyah. Adapun manfaat zinc, yang pertama, mempercepat penyembuhan diare. Yang kedua, mencegah dehidrasi berat. Yang ketiga, mengurangi frekuensi diare. Yang keempat, mengurangi volume BAB. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko terulangnya diare selama 2-3 bulan setelah anak sembuh dari diare. Yang keenam, meningkatkan ketahanan saluran cerna. Yang ketujuh, membantu pertumbuhan anak lebih baik dan meningkatkan nafsu makan. Penanganan yang ketiga, teruskan ASI dan pemberian makan. Pada bayi, teruskan pemberian ASI karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Berikan MPASI sesuai dengan umur anak. Berikan makanan yang lunak saat masih hangat. Berikan makanan sedikit tapi sering. Yang keempat, pemberian antibiotik selektif. Tidak semua kasus diare diberikan antibiotik. Penggunaan antibiotik harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang kelima, pemberian edukasi. Kapan harus dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan? Yang pertama, diare tidak membaik dalam waktu 3 hari. Yang kedua, buang air besar cair lebih sering. Yang ketiga, muntah berulang-ulang. Yang keempat, makan atau minum sedikit. Kelima, demam. 6. Tinjanya berdarah. 7. Jarang BAK. 8. Mukosa bibir kering. 9. Ubun-ubun bayi cekung. 10. Anak lemas. Bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Yang kedua, memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur. Yang ketiga, memberikan minum air yang sudah direbus dan menggunakan air bersih yang cukup. Yang keempat, buang air besar di jamban. Yang kelima, memberikan imunisasi lengkap pada anak. Yang keenam, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan lingkungan sekitar Anda agar terhindar dari diare.